Hai rekan-rekan, ini ada surat ini dari seorang wanita usianya kurang lebih 30 tahun, menderita keluhan kembung ya selama kurang lebih 3 bulan menurut dia. Lama sekali ya kembungnya ini. Nah, dia meminta dokter untuk membahas topik tentang seputar kenapa bisa terjadi kembung sampai berlangsung lebih dari 3 bulan. Kembung itu sendiri itu adalah keadaan sebenarnya yang merupakan perasaan tidak nyaman ya. Lazim kita sebut dengan masuk angin. Nah, angin yang banyak pada daerah lambung ya, daerah usus besar, itu sebenarnya mekanismenya seperti ini. Kita mulai dari proses makan dulu. Jadi kalau kita makan sesuatu, makanan itu akan melalui lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus ya. Di sini mekanisme penyerapan terjadi, kemudian terakhir dia masuk ke daerah usus besar. Nah, di usus besar inilah dihasilkan kotoran ya, kotoran dan angin. Jadi proses pembentukan angin sebenarnya terjadi di daerah usus besar yang kita lazim sebut dengan kolon. Nah, usus besar ini secara fisiologis dia harus bergerak selama kurang lebih 8 sampai 10 kali dalam 1 menit. Jika dia bergerak kurang dari 8 kali atau bahkan tidak bergerak sama sekali, itu keadaannya nanti akan menimbulkan keadaan ileus ya, yang kita sebut dengan ileus paralitik, di mana angin tidak lagi bergerak ke bawah mendorong kotoran, tapi dia bertahan di situ. Sebagian lagi angin itu akan masuk ke lambung. Nah, masuknya ke lambung itulah yang menimbulkan rasa sebah, begah ya, rasa tidak enak pada perut bagian atas. Tetapi kalau usus besar kita bergerak lebih dari 10 kali dalam 1 menit, malah kita bisa mengalami gangguan pencernaan berupa apa? Diare, buang air besar cair. Nah, seperti itulah mekanismenya. Nah, sekarang jadi masalahnya, ternyata kembung itu disebabkan oleh usus besar yang kita gerakannya mulai mengalami penurunan atau tidak bergerak sama sekali. Apa saja yang bisa membuat usus besar kita berhenti bergerak? Pertama adalah kadar kalium di dalam darah kita yang mulai menurun. Misalnya terjadi pada pasien yang mengalami diare yang terus-menerus sehingga kadar kaliumnya turun, itu juga bisa mengakibatkan kembung pada daerah lambung dan usus besarnya. Kemudian kalium yang turun karena keringat yang keluar secara berlebihan juga bisa. Kemudian pasien yang kelelahan. Nah, ternyata juga usus besar kita dipengaruhi oleh psikosomatik, yaitu oleh perasaan seseorang. Jika perasaan seseorang mengalami seperti misalnya sedih, cemas ya, ragu, atau mengalami ya semacam kayak psikosomatik begitu, maka usus besar kita berhenti bergerak. Nah, angin yang dihasilkan oleh usus besar inilah yang sebagian akan naik ke lambung, mengakibatkan rasa sebah pada lambung. Bahkan kalau berlebihan bisa mengakibatkan seseorang mengalami sendawa. Nah, makanan-makanan tertentu juga bisa loh mengakibatkan orang mengalami sebah, seperti misalnya makanan atau minuman bersoda atau makanan tertentu yang bisa menghasilkan gas. Jadi kalau kita mengalami keadaan kembung ya, harusnya kita memang mencari tahu apa sebabnya. Kalau penyebabnya misalnya karena pasca diare, tentu biasanya kita atasi dengan memberikan cairan berelektrolit. Kalau kelelahan tentu kita cukup dengan istirahat sejenak, nah nanti akan kembali lagi. Tetapi kalau penyebabnya adalah faktor perasaan seseorang yang mulai menurun, nah sebaiknya itu berkonsultasi dengan dokter Supaya apa? Supaya diberikan obat-obat yang bisa memperbaiki mood atau obat-obat
psikotik ya. Nah, begitulah mekanismenya kenapa ibu ini yang sekitar umur 30 tahun kemungkinan besar dia mengalami rasa kembung itu disebabkan karena mood atau perasaannya yang kurang nyaman. Begitu Bu ya. Demikian topik kita ya hari ini, membahas sekitar kembung yang bisa berlangsung lebih dari 3 bulan.